Pernahkah kalian mendengar istilah kalam dalam bahasa Arab? Dalam ilmu nahwu, ada istilah kalam dan ada istilah kalimah. Kalam adalah kalimat sempurna, sedangkan kalimah adalah suku kata. Kalam merupakan susunan dari beberapa kalimah atau suku kata. Setiap ucapan yang memberikan pemahaman disebut kalam. Kalam ini biasanya tersusun dari 3 komponen kalimah atau suku kata. Apa saja komponen kalam itu? Dan bagaimana cara membedakannya? Dalam video ini, kita akan membahasnya secara detail. Jadi, pastikan kalian menyimak sampai akhir. Pengertian dasar. Mari kita mulai dengan pengertian dasar. Dalam ilmu nahwu, kalam adalah ucapan yang tersusun dari beberapa kata yang memberikan makna sempurna. Contohnya, ketika kita berkata, katabat talibud darsa, siswa menulis pelajaran. Kalimat ini memiliki arti yang jelas dan dianggap sebagai kalam. Namun, jika kita hanya mengatakan, katabat talibu, siswa menulis, tanpa tambahan informasi, itu belum sepenuhnya dianggap kalam sempurna. Jadi untuk disebut kalam, harus ada makna yang lengkap dan tersusun sesuai kaidah bahasa Arab. Syarat-syarat kalam. Sebelum masuk ke pembagian kalam, mari kita pahami dulu syarat-syaratnya. 1. Tersusun atau murakab. Kalam harus terdiri dari 2 kalimah, suku kata atau lebih. 2. Memberikan makna sempurna atau mufid. Artinya, harus bisa dipahami dengan jelas tanpa tambahan kata lain. 3. Menggunakan bahasa Arab atau al-wad'u. Harus sesuai dengan struktur bahasa Arab. 4. Diucapkan. Kalam harus berupa kata yang diucapkan, bukan hanya dalam pikiran atau tertulis. Contoh, al-baitu jamilu, rumah itu indah. Kalimat ini disebut kalam karena memenuhi semua syarat. Pembagian kalam. Kalam dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu 1. Isim. Kata benda atau kata yang menunjukkan makna tanpa terikat waktu. 2. Fi'il. Kata kerja yang menunjukkan makna dan terikat dengan waktu. 3. Harf. Kata penghubung yang maknanya baru bisa dipahami jika digabungkan dengan suku kata lain. Mari kita bahas satu persatu agar lebih jelas. Penjelasan isim. Isim adalah kata benda yang tidak terikat oleh waktu. Misalnya kata rumah. Kita tidak bisa mengatakan telah rumah, sedang rumah, atau akan rumah. Ciri utama isim adalah 1. Bisa menerima tanwin. Contoh, kitabun sebuah buku. 2. Bisa diawali dengan al atau alif lam ta'rif. Contoh, al-baitu rumah itu. 3. Bisa menerima jar, kasrah. Contoh, fil masjidi di dalam masjid. Contoh kalimat isim. Al-talibu mujtahid, siswa itu rajin. Penjelasan fi'il, fi'il. Fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan makna tertentu dan terikat dengan waktu. Contohnya adalah kata menulis. Kata ini selalu berkaitan dengan waktu, sehingga kita bisa mengatakan telah menulis, sedang menulis, atau akan menulis. Fi'il dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. 1. Fi'il madhi. Kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Contoh, kataba, dia telah menulis. 2. Fi'il mudhari. Kata kerja yang menunjukkan masa sekarang atau akan datang. Contoh, yaktubu. Dia sedang atau akan menulis. 3. Fi'il amr. Kata kerja perintah. Contoh, uktub. Tulislah. Contoh kalimat fi'il. Katabal waladu ad-darsa. Anak itu telah menulis pelajaran. Pembagian ketiga dari kalam harf. Harf adalah kata penghubung yang maknanya tidak akan lengkap tanpa bergabung dengan kata lain. Contoh huruf yang sering digunakan adalah huruf jar, huruful jar. Seperti fide, ala di atas, dan man dari. Huruf athaf, huruful atf, seperti wa, dan thumma, kemudian. Contoh kalimat yang menggunakan harf, al-kitabu ala tawilat, buku itu di atas meja. Kata ala adalah harf yang menghubungkan antara al-kitab dan at-tawilah. Perbedaan mendasar antara isim, fi'il, dan harf. Untuk mempermudah kalian membedakan antara isim, fi'il, dan harf, perhatikan poin-poin berikut. Isim, tidak terikat waktu, bisa menerima tanwin, alif lam, atau kasrah. Fi'il, selalu terikat waktu, memiliki bentuk khusus untuk masa lampau, sekarang, atau perintah. Harf, tidak memiliki arti sendiri dan hanya bermakna jika digabungkan dengan kata lain. Dengan memahami perbedaan ini, kalian akan lebih mudah mengenali jenis-jenis kalam dalam bahasa Arab. Nah, sekarang kalian sudah tahu bahwa kalam dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan harf. Dengan memahami pembagian ini, kalian akan lebih mudah membaca, menulis, dan memahami struktur kalimat dalam bahasa Arab.
Sampai jumpa di video edukasi berikutnya, dan tetap semangat belajar!